Perkenalkan, nama saya Madalena Afra Saputro dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menyampaikan sebuah teks pidato yang bertemakan Hari Pendidikan. Teks pidato saya berjudul Pentingnya Pendidikan untuk Bangsa dan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tami selaku guru bahasa Indonesia dan yang saya sayangi teman-temanku semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dalam masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang Hari Pendidikan dan saya juga akan memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Hari Pendidikan itu diperingati setiap tanggal 2 Mei, di mana pada hari itu juga diperingati juga sebagai hari ulang tahun dari Bapak Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang biasa kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan itu adalah sebuah pembelajaran pengetahuan, karakter, dan juga pembelajaran keterampilan yang sudah kita tekuni atau jalani sejak dari kita masih kecil hingga dewasa nanti, bahkan sampai tua pun kita masih perlu pendidikan. Nah, mengapa sih pendidikan itu sangat penting? Kalau menurut saya, saat kita menjalankan aktivitas pendidikan ini, kita dapat mengambil nilai-nilai yang baik, moral, etika, sopan santun, dan juga pengetahuan yang sangat luas. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara supaya kita bisa terus maju dan juga kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Nah, pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah, seperti di rumah atau di lingkungan umum. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari aktivitas pendidikan itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya nih, misalnya ada orang yang meminta pertolongan. Jadi kita tahu kita harus melakukan apa, karena kita tuh berilmu, kita tuh berpendidikan. Menurut saya, pendidikan di Indonesia ini benar-benar mengerikan sekarang. Kenapa? Karena pendidikan Indonesia itu tidak merata antara di daerah dan di perkotaan. Banyak pendidikan yang tidak terjangkau dengan baik di daerah yang terpelosok di Indonesia. Dan juga fasilitas yang tidak memadai dan juga tidak ada guru yang berkompeten. Nah, kalau misalnya Indonesia terus tidak merata seperti ini pendidikannya, saya yakin Indonesia tidak akan menjadi negara yang maju. Karena yang kita ketahui, sebuah negara maju atau negara makmur itu memiliki kualitas pendidikan yang baik dan juga pendidikan yang merata. Nah, dari pendidikan yang baik dan pendidikan yang merata ini, orang-orang akan menjadi sukses, akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, gajinya lebih baik, sehingga di masa depan nanti negara tersebut berisi oleh orang-orang yang berpendidikan dan juga berilmu. Nah, dalam ketidakmerataan ini sebenarnya pemerintah juga terus berusaha supaya Indonesia ini cepat merata antara daerah dan kota. Contohnya seperti fasilitas. Kalau di daerah perkotaan itu benar-benar fasilitasnya sudah memadai, seperti gedung-gedungnya dan juga fasilitas seperti kecanggihan seperti handphone, jaringan. Kalau di daerah-daerah kan untuk jaringan aja kita harus dari ke atas gunung, harus ke tempat-tempat tinggi supaya kita mendapatkan jaringan yang
lebih banyak lagi. Oleh karena itu, contohnya nih, seperti PJJ sekarang, pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau di kita nih anak-anak kota termasuk saya, fasilitasnya itu sudah memadai, ada wifi, jaringan gampang, terus juga handphonenya sudah canggih, sudah bagus untuk membuka Google Classroom, menonton video pembelajaran di YouTube. Kalau di daerah, walaupun misalnya mereka dapat kuota gratis juga, tetapi mereka juga susah gitu untuk mendapatkan jaringan. Bahkan untuk membeli handphone pun banyak dari warga yang di daerah itu kesusahan untuk membeli handphone. Nah, kalau misalnya pemerataan ini sudah terjadi, saya yakin bahwa Indonesia ini bisa lebih maju, lebih bisa makmur dari negara-negara yang lain, lebih bisa bersaing di pasar internasional, dan juga kan kalau orang-orang yang berilmu itu tidak akan dibodohi. Jadi Indonesia tuh nggak bakal dibodohi dan nggak bakal dijajah lagi dengan negara lain. Dari pidato ini, saya dapat simpulkan bahwa pendidikan itu benar-benar sangat penting. Oleh karena itu, untuk merayakan Hari Pendidikan ini untuk generasi muda nggak usah lah ngerayain aneh-aneh, nggak usah. Jadi tuh mendingan kita menumbuhkan rasa kesadaran diri bahwa oh ilmu itu sangat penting untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Jadi tuh benar-benar ilmu itu sangat penting, pendidikan itu sangat penting ya. Dan dalam aktivitas pendidikan itu tidak ada yang namanya terlambat dalam belajar. Jadi walaupun kita kecil, maksudnya masih muda, sudah dewasa maupun sudah tua, yang namanya proses pembelajaran itu masih boleh, masih sah-sah saja. Jadi semoga kita bisa generasi muda memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya supaya kita juga bisa bersaing dengan negara lain, kita juga lebih maju, bahkan mungkin peringkat pendidikannya naik di antara negara-negara lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah mendengarkan pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.